Halo teman curhat semua, Snow di sini. Di obrolan kali ini atau di kesempatan kali ini aku mau ngomentarin tentang fenomena yang lagi sering terjadi. Itu entah itu di kalangan selebriti, di pengadilan agama gitu ya. Orang-orang yang baru bahkan udah lama, entah itu baru nikah ada yang 3 hari, 1 minggu, 2 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang udah lebih dari 20 tahun pun pasangan ini melakukan hal ini gitu loh. Dan ini yang pengen aku komentarin dan bikin aku pengen ngejelasin tentang kenapa orang memilih untuk cerai. Ada artikel yang aku baca setelah Lebaran kemarin gitu ya. Banyak orang yang berbondong-bondong datang ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan cerai. Nggak sedikit juga ngedenger banyak yang nikah cepet, cerainya juga cepet. Ada juga cerita-cerita di mana pas nikahnya sangat bahagia gitu ya, momen-momen nikahnya sangat bahagia, tapi pas cerainya tuh saling nyakitin kayak musuh, padahal sebelumnya pernah saling sayang. Nah, pertanyaan yang mau aku jawab sekarang adalah kenapa sih orang milih untuk cerai? Ini yang mau aku komentarin dan ini yang mau aku coba jelasin kenapanya. Hopefully bisa nambah insight kamu dan mengurangi jauh-jauhnya gitu ya, mengurangi angka cerai yang terjadi gitu loh. Karena kamu tahu prosesnya, kamu udah aware dan kamu bisa ngerem di tengah-tengah. Hopefully ya. Nah, jadi kalau misalnya yang aku pelajari nih ya, dalam setiap hubungan termasuk pernikahan itu kalau dianalogikan itu seperti barter. Basically ada saling interaksi dan transaksi untuk saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dan setiap orang punya peran dan harganya masing-masing. Oke, ibaratnya kayak gini deh. Misalnya, aku lagi butuh gula. Dan aku sekarang punya uang gitu. Maka aku bakal ke warung yang ngejual gula dan aku tuker uang aku sama gulanya. Mereka ngasih aku gula dan nerima uang aku. Oke. Jadi pada dasarnya transaksi tuh kayak gitu, interaksi dan transaksi tuh dalam setiap hubungan tuh kayak gitu. Itu di hubungan jual beli. Nah, misalnya ada lagi nih, kalau misalnya di hubungan pacaran gitu ya, ada interaksi dan transaksi. Misalnya gini, aku tuh punya kendaraan, aku punya motor aku butuh bensin gitu. Nah, aku punya pacar aku minta jemput sama anter. Bensinnya diisiin sama pacar aku nganterin dia pulang pergi kerja misalnya. Nah, di situ ada interaksi dan ada transaksi yang saling ngelengkapin. Aku bisa dapat bensin, pacar aku bisa dapat dalam tanda petik jemputan untuk pulang pergi kantornya. Nah, pada dasarnya semua hubungan termasuk pernikahan pun kayak gitu. Misalnya ketika ya di pernikahan gitu ya, ketika misalnya kamu menikah, maka dengan kamu menikah ada hal yang kamu barterkan di situ. Dengan si wanitanya ini barter ngasih anak, prianya ini ngebiayain.
misalnya gitu. Nah, jadi selalu ada interaksi dan barter, selalu ada pertukaran di sana. Di setiap hubungan pasti ada yang kayak gitu. Nah, awal dari perceraian, dari yang aku pelajari, itu adalah pengabaian. Jadi, si proses interaksi dan transaksi ini mulai diabaikan. Ketika misalnya ada pasangan yang minta kiss gitu ya, entah itu di pipi, entah itu di bibir, entah itu di jidat, atau entah itu di semuka-muka gitu kan, tergantung kebiasaan. Nah, itu mulai ada pengabaian. Di titik ini kayak value barternya jadi berkurang nih. Ada permintaan tapi nggak dikasih. Ada interaksi dan pengen transaksi, tapi transaksinya nggak tercapai. Proses pengabaian ini gitu ya, sampai pada akhirnya terbiasa. Jadi ketika dia minta kiss diabaikan, ketika minta kiss diabaikan, sampai akhirnya udah nggak berharap lagi ketika minta kiss itu dikasih. Nah, di titik itu si yang minta kiss nggak dikasih ini juga memperlakukan hal yang sama. Ketika misalnya pasangannya minta peluk, karena dia nggak dapet kiss, dia jadi nggak ngerasa punya kewajiban buat meluk karena nggak ada barternya gitu loh. Aku dapat peluk, kamu dapat kiss, that's the barter harusnya. Tapi poinnya ketika aku nggak dapet kiss, maka dia juga nggak boleh dapet peluk. Nah, di titik inilah saling mengabaikan satu sama lain. Sampai ada titik di mana nggak ada bedanya mau jadi pasangan atau enggak. Karena enggak jadi pasangan minta kiss ditolak, minta peluk ditolak, jadi pasangan minta kiss ditolak, minta peluk ditolak. Jadi udah enggak ada bedanya nih antara status pasangan sama status bukan pasangan. Dan akhirnya bisa sampai kesimpulan bahwa lebih menyebalkan punya pasangan daripada single. Nah, dengan pemikiran ini gitu ya, dengan pemikiran lebih menyebalkan ketika punya pasangan daripada single, maka pada akhirnya cerai adalah hasil akhir ketika value barter di antara keduanya udah nggak seimbang. Dan salah satu pihak udah nggak bisa nerima ke-nggak seimbangan transaksi yang mereka lakukan satu sama lain. Gitu. Jadi ibaratnya kayak aku pengen beli emas seharga 1 gram tapi aku cuman punya duit 100.000. Awalnya karena sayang, si yang mau ngasih emas ini ngasih aja 1 gram, aku ngasih 100.000, 1 gram, aku ngasih 100.000, 1 gram, aku ngasih 100.000. Udah sekitaran 2-3 transaksi, dia ngerasa bahwa anjing ngapain aja ngasih ke dia, rugi. Ada yang mau beli emas gua seharga 1 juta, kenapa gua harus ngasih ke 100.000? Nah, itu adalah titik dimana value barternya udah nggak seimbang. Ini kok urusan rumah aku semua yang ngerjain, mulai dari cuci baju, cuci piring, cuci muka, sampai cuciin suami gitu kan, cuciin pasangan di kamar mandi gitu. Semuanya yang hal cuci mencuci ini cuman ada satu doang. Yang ini cuma nerima bersih doang gitu, tanpa mau cuci mencuci. Nah, kalau misalnya titik ini nggak diseimbangin dengan hal yang lain, maka orang yang cuci mencuci ini bakal mikir, kenapa gua terus ya yang nyuci ya? Dia kok cuman mau nerima bersihnya doang ya? Lu bantuin gua nyuci dong, jangan cuman mau nerima bersihnya doang. Terus kata yang terima bersihnya kayak, apaan kan? Tugas cuci mencuci itu bagian lu, bagian gua ngasilin duit. Nah, si yang mencuci ini juga basically dia ternyata kerja dan ngasilin duit. Lah, apaan kan gue juga ngasilin duit. Terus
apa dong buat gantinya gue mencuciin semua barang punya lu itu? Mending gue cuciin sendiri, gue punya duit, gue nyuci baju sendiri, nggak ngeberatin diri gue. Nah, di titik itulah tuh momen dimana nggak seimbangan transaksinya mulai dinotis, dan si yang mencuci ini tidak menerima keadaan itu. Nah, titik itu makin meningkat gitu ya, si perasaan itu makin meningkat sampai akhirnya value udahan itu lebih meringankan hidup salah satu pihak dibandingkan value melanjutkan. Nah, kedua value inilah yang pada akhirnya bikin jadi pertimbangan seseorang apakah mau lanjut atau cerai gitu loh. Apakah mau udahan atau lanjutkan. Karena sederhananya gini sih, semakin banyak alasan udahan, maka kemungkinan cerai semakin banyak, semakin tinggi dan bisa terjadi. Tapi semakin besar keinginan bertahan, maka kemungkinan besar cerai jadi makin jauh dan malah makin betah. Itu prinsip dasarnya. Nah, kebayang gak sih ketika kamu udah punya pandangan bahwa hidup gue lebih ringan, hidup gue lebih mudah, hidup gue lebih menyenangkan, hidup gue lebih happy sendiri dibandingin punya pasangan, dan sekarang kondisi lagi punya pasangan. Kamu lebih baik milih cerai atau lanjut? Nah, itu tuh titik dimana pada akhirnya cerai, ya udah tinggal cerai aja gitu loh. Karena dampak setelah cerai bisa jadi jauh lebih menyenangkan dibandingkan kamu masih bertahan dalam hubungan pernikahan itu. Oke, tapi di sisi lain ada perilaku sedih, perilaku nggak terima, perilaku dimana kamu nggak rela dan bahkan muncul penyesalan ketika udah mau ambil keputusan untuk cerai. Kenapa? Karena pada dasarnya ada momen-momen menyenangkan juga loh di di sebuah hubungan itu, di hubungan yang kamu jalani itu. Itu pasti kepikiran kayak gitu. Ada momen menyenangkan, ada momen menyebalkan, dan itu memang situasi yang normal dalam sebuah hubungan. Tapi ketika dua sisi yang bertolak belakang ini terus berantem gitu ya, kedua sisi ini bakal terus-terusan berantem nih. Antara yang menyenangkan, iya kan happy sama dia tuh, kamu bisa begini, kamu bisa begitu, dia begini, dia begitu, dan segala macam. Di satu sisi yang menyebalkannya juga bilang bahwa enggak, coba deh lihat nih, sisi menyebalkan dia tuh ini dan semua hal yang bikin pernikahan ini nggak worth buat dilanjutkan. Dan yang menyenangkan ini bilang it's really worth it buat dilanjutin gitu loh. Nah, si kedua ini tuh berantem. Momen itu bakal terus menggila, bakal terus saling meyakinkan satu sama lain ketika kamu belum ambil keputusan gitu. Otak manusia itu tergantung yang ditanyain. Kalau misalnya kamu nanyain, apa ya alasan buat aku bertahan? Apa ya buat alasan aku udahan? Dan kamu belum milih salah satu, dua-duanya bakal terus kejawab pertanyaannya. Ibaratnya kayak kamu ngasih makan untuk bertahan, kamu ngasih makan buat udahan. Terus aja itu dikasih makan sampai kamu bingung sendirian. Di tengah-tengah kamu lagi punya hubungan sama pasangan yang balik lagi udah saling mengabaikan, udah saling tidak berinteraksi dan tidak bertransaksi, ya hubungannya jadi makin hambar. Nah, itulah yang jadi bikin sekarang aja kondisinya kayak gini, dia makin gak peduli, dia makin ini, dia makin itu. Nah, alasan-alasan untuk udahannya tuh ibaratnya tuh kayak ditumpuk, makin numpuk, makin tinggi gitu loh. Sampai pada satu titik ngebunyiin bel, teng. Oke, kita cerai.
gitu loh. Nah, ketika kamu udah ambil keputusan buat cerai dan buat putus, maka yang terjadi adalah pikiran atau alam bawah sadar kamu bakal ngungkap semua hal untuk menguatkan keputusan kamu. Keren gak tuh? Dia bakal bilang bahwa ini ya jelas kamu harus udahan karena makin besar dan si yang alasan untuk bertahannya ini makin lama makin hilang, makin mengecil. Sebenarnya nggak hilang, ukurannya juga sama, tapi lebih pada akhirnya si yang ngasih alasan untuk udahannya ini jadi makin gede dan nutupin si alasan kecil yang bertahan ini. Sampai pada akhirnya nggak kelihatan dan ketutupan. Tapi sebenarnya alasannya ada. Karena otak manusia didesain untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Cuman terlupakan karena ketutupan sama lebih gedenya alasan untuk cerai. Jadi disitulah titik dimana kenapa orang-orang memutuskan untuk cerai. Karena mereka udah nggak punya alasan yang bisa ngalahin gitu loh. Alasan untuk bertahannya itu powernya gak sekuat itu untuk ngalahin power alasan untuk cerai. Meskipun pada akhirnya ekspresi-ekspresi dari perceraian itu pasti ada, kayak sedih, menyesal, terus misalnya patah hati, terus mungkin sedikit banyak ninggalin trauma, atau mungkin nanti juga setelah putus butuh adaptasi lagi dan segala macem. Itu pasti ada gitu loh. Itu pasti ada karena basically kamu kehilangan bagian dari diri kamu. Memori itu gak akan pernah terlupakan meskipun kamu ngambil keputusan cerai. Gitu loh guys. Jadi aku pengen ngasih tahu bahwa kenapa sih orang-orang pada memilih cerai? Ya karena itu. Karena kita atau karena orang itu menganggap bahwa situasinya dalam keadaan single pada akhirnya akan jauh lebih menyenangkan, jauh lebih fulfillmentnya jauh lebih memenuhi dirinya sendiri, memenuhi kebutuhannya sendiri, dan jauh lebih bahagia kalau single dibandingin punya pasangan. Dan dia nggak punya alasan yang cukup kuat untuk bisa melemahkan alasan agar dia bercerai. Gitu loh. Kebayang sampai sini? Coba, aku pengen dengar komentar kamu dong. Tulisin di komen kenapa orang-orang memilih untuk cerai.